Selamat siang. Di sini kita akan memulai sebuah tutorial untuk project Delphi dengan fitur pencarian data. Pertama-tama kita aktifkan dulu SAM-nya. Oke, kita aktifkan, kita klik start. Oke, dia sudah otomatis. Itu tergantung dari settingan di aplikasi SAM masing-masing. Jika dia otomatis di setting, maka dia akan aktif dengan sendirinya. Jika tidak otomatis, maka harus diklik dulu. Oke, kita buka database-nya. Kita ketikkan localhost, kemudian kita buka PHP admin. Oke, di sini kita akan menggunakan database service HP. Oke, kita akan menggunakan tabel pelanggan. Oke, di sini kita sudah memiliki database dan juga ada tabel pelanggan dengan kolom ID pelanggan, nama pelanggan, alamat, dan nomor telepon. Ini yang akan kita gunakan dalam project pencarian kita. Oke, kita buka Delphi-nya. Oops. Sorangan kah? Duluan pencet. Agak lama. Di sini kita akan membuat sebuah project. Caranya yaitu klik new application. Untuk input data kita di sini tidak menjelaskan dari awal ya, karena di tutorial yang sebelumnya kita sudah membuat project input data beserta laporannya. Oke, kita save all, kita simpan di folder latihan sari data. Oke, kita simpan di sini. Unitnya kita ganti namanya yaitu unit pelanggan. Kemudian untuk projectnya yaitu project latihan. Oke, kita coba jalankan. Ya, sudah jalan. Pertama-tama kita ganti nama formnya pada kolom name. Ya, di sini kita ganti namanya yaitu form pelanggan. Oke, jangan sampai keliru antara caption dengan name. Name ini adalah nama variabel atau nama komponen. Kemudian untuk caption ini adalah judul dimana form yang akan kita buat adalah form pelanggan. Kita untuk judulnya kita ganti yaitu form data pelanggan. Untuk judul kita bisa menggunakan spasi atau tanda
baca lain kecuali untuk name. Pada name ini kita tidak diperkenankan untuk menggunakan spasi. Maka itu kita berikan di sini tanda underscore. Oke, kita simpan. Pertama-tama kita buat sebuah DB grid. Oke. Kemudian label, kemudian edit. Oke, kita copy paste, kita blok. Nah, copy paste lagi. Untuk label dan juga komponen edit ini kita sesuaikan dengan jumlah kolom yang ada di tabel kita. Di sini kita memiliki tabel pelanggan dengan 4 buah kolom, maka di sini untuk label dan juga editnya kita sesuaikan yaitu 4. Oke. Kemudian untuk label kita ganti captionnya ID pelanggan, kemudian nama pelanggan, kemudian alamat dan nomor telepon. Untuk alamat kita tidak menggunakan edit karena itu mempunyai karakter yang panjang. Kita ganti dengan memo ya. Oke. Oke, di sini kita sudah memiliki inputan, yaitu inputan data pelanggan yang nantinya akan kita gunakan untuk menampilkan data yang kita pilih pada DB grid. Oke. Kemudian kita buat kolom pencarian dengan label, captionnya kita ganti pencarian, cari nama. Oke, kita untuk teksnya kita kosongkan. Jangan kalau kita tidak tahu maka kita harus mengosongkannya satu-satu, menghapus teks yang ada di dalam inputan edit. Oke, klik lagi, hapus. Kemudian untuk memo, cara menghilangkannya yaitu pada kolom lens, kita klik, kita browse ya, kita hapus teks memo 1 ini. Kemudian kita ya, dia akan hilang. Oke. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita penamaan komponen. Ketika kita membuat project, kita dianjurkan untuk memberikan nama pada komponen masing-masing. Di sini kita beri nama edit ID pelanggan. Kemudian edit nama pelanggan. Kemudian di sini memo nama, memo alamat. Kemudian di sini edit nomor telepon. Yang terakhir itu edit cari nama. Kemudian selanjutnya kita akan mengkoneksikan project kita dengan database pada tabel pelanggan. Caranya yaitu kita cari palette
Zeus, kemudian kita pilih Z connection, kemudian Z query, kemudian kita pindah pada palette data access, kita pilih data source. Oke. Nah, di sini kita sudah memiliki 3 komponen, yaitu komponen Z connection, kemudian Z query, dan data source. Untuk pengaturan atau konfigurasi Z connection, kita pertama-tama kita mulai dari kolom paling bawah dengan kolom user, kita isi dengan root. Kemudian pada protokol kita pilih MySQL, kemudian pada library location kita klik, kemudian kita pilih pada folder di mana kita menaruh file lib MySQL DLL. Untuk punya saya taruh di C Zeus, dan kita temukan di sini filenya yaitu lib MySQL DLL. Kita double klik. Oke, di sini sudah masuk. Kemudian pada kolom hostname kita isi localhost. Untuk database kita sesuaikan dengan nama database kita, yaitu DB service HP. Untuk database kita sesuaikan nama database masing-masing. Oke, kemudian pada kolom connected kita pilih true. Oke, kita berhasil mengkoneksikan dari database ke project yang akan kita buat. Oke, kemudian setelah ini dikonfigurasi, kita selanjutnya akan mengkonfigurasi pada komponen Z-query. Pada komponen Z-query ini kita akan memberikan sintak query. Kita pilih Z-query, kita masuk ke property, kemudian kita pada kolom SQL kita isi SQL nya dengan select bintang from tabel kita. Nama tabel kita yaitu TB pelanggan. Untuk nama tabel kita sesuaikan sesuai dengan nama tabel masing-masing project. Kita di sini menggunakan tabel TB pelanggan, maka di sini kita tuliskan TB pelanggan. Oke, kita oke. Kemudian pada kolom connection kita pilih propertiesnya yaitu Z connection 1, karena di sini kita menggunakan komponen Z connection 1. Ini tergantung dari nama komponen kita. Jika kita menamakan komponen Z connection dengan koneksi, maka di sini akan muncul koneksi juga. Oke, kita properties aktif kita serukan. Nah, di sini kita sudah memiliki satu data source, satu dataset, yaitu dataset TB pelanggan. Kemudian untuk selanjutnya kita konfigurasi pada data source. Pada data source ini kita atur properties datasetnya menjadi yaitu Z-query 1, karena di sini kita menggunakan komponen Z-query 1. Oke, selanjutnya pada DB grid. Pada DB grid ini kita akan mengatur properties data source. Kita atur, kita sesuaikan dengan nama data source kita. Oke, di sini kita sudah berhasil mengkoneksikan antara tabel pelanggan dengan form data pelanggan dengan menggunakan komponen Z connection, Z query, dan juga data source. Oke, selanjutnya yaitu kita membuat
source code untuk pencarian data berdasarkan nama, dan juga menampilkan data yang kita pilih pada inputan data pelanggan yang sudah kita buat. Oke, pertama-tama langkah-langkahnya yaitu satu, kita klik pada DB grid-nya. Kemudian untuk merapikan kolom-kolom yang ada di DB grid ini, kita klik 2 kali atau double klik, kemudian kita pilih add all fields, kemudian akan muncul kolom yang ada di tabel kita, yaitu tabel pelanggan. Pertama ada ID pelanggan, nama pelanggan, alamat, dan juga nomor telepon. Kemudian kita klik pada properties, kemudian kita pilih title, kemudian pada caption kita ganti, kita rapikan menjadi yaitu ID pelanggan. Oke, kemudian pada alignment kita pilih center, kemudian pada font kita klik plus, kemudian pada style kita klik plus lagi. Nah, di sini kita ada properties kolom VS bold. Nah, kita pilih true. Nah, kita lihat, maka dia akan berubah menjadi lebih rapi. Kemudian selanjutnya yaitu kolom nama pelanggan, kita ganti captionnya. Kemudian pada alignment-nya, kemudian pada stylenya, kemudian untuk kolom alamat, alamat sudah sesuai, jadi kita tidak perlu mengubahnya lagi. Kemudian pada alignment kita klik center, style kita bold, dan pada nomor telepon kita ganti, kita rapikan. Oke, pada alignment center, stylenya bold, true. Sudah selesai, kita close. Oke, kita pindah ini biar lebih rapi. Ini kita panjangkan, sudah kelihatan semua. Oke, di sini pada kolom alamat ini terlalu panjang. Kemudian kita atur panjangnya agar tidak kepanjangan. Kita isi dengan panjang yaitu 250. Oke, maka dia akan tambah pendek. Oke, kita rapikan. Oke. Nah, di sini kita sudah memiliki sebuah form pelanggan. Kemudian kita akan memberikan source code. Pada saat DB grid kita klik, pada kita pilih salah satu kolomnya, maka akan muncul pada komponen edit. Caranya yaitu kita klik di sini, kemudian kita pilih object inspector pada tab event. Kemudian pada tab event kita melihat satu buah kolom on cell click. Terus di sini kita klik 2 kali. Kita berikan source code di sini. Kita buat source code-nya. Oke. Nah, kita pilih ZPI1. Kemudian di sini pada pembuatan source code kita harus menyesuaikan nama komponen yang kita buat dengan source code yang kita buat juga. Kita akan menampilkan kolom ID pelanggan pada komponen edit pelanggan. Maka di sini kita harus memanggil nama komponennya sesuai dengan nama komponen yang kita buat. Kita kontrol spasi. Kita ketik nama komponen kita. Nah, di sini kita sudah muncul untuk komponen edit ID pelanggan.
Oke, kita pilih dan propertiesnya teks. Nah, di sini akan kita isi dengan kolom yang ada pada tabel pelanggan, yaitu kolom ID pelanggan. Caranya yaitu kita ketik fill by name a string. Oke. Kemudian di sini kita isikan nama kolom yang ada pada tabel. Kolomnya yaitu ID pelanggan. Oke. Pada penamaan kolom di sini kita harus menyesuaikan nama kolom yang ada di source code dengan nama kolom yang ada di tabel kita. Di sini kita nama kolomnya yaitu ID pelanggan, maka di sini juga harus ID pelanggan. Oke, selanjutnya pada kolom nama pelanggan. Menggunakan edit nama pelanggan, kemudian untuk nama kolomnya yaitu nama pelanggan. Oke, sesuaikan. Selanjutnya, oke, untuk alamat di sini kita menggunakan memo. Kita menggunakan memo alamat. Kita ganti nama komponennya menjadi memo alamat. Di sini kita ganti juga nama kolomnya yaitu alamat. Untuk di pemrograman visual Borland Delphi, kita untuk besar kecil huruf tidak pengaruh ya, beda dengan di pemrograman web atau Java, karena di Borland Delphi ini tidak menggunakan case sensitif. Oke, kemudian pada kolom nomor telepon kita menggunakan edit nomor telepon. String. Oke, kita isi sesuai dengan kolom nomor telepon. Oke, kita coba jalankan. Oke, kita coba klik. Nah, maka dia akan muncul pada inputan yang sudah kita buat tadi. Kemudian kita klik lagi. Nah, maka dia akan berganti sesuai dengan yang kita pilih. Oke. Sekarang kita melanjutkan pada pembuatan source code pencarian. Oke. Kita buka formnya. Kemudian pada kolom cari nama ini kita double klik, maka dia akan muncul tampilan untuk tempat kita membuat source code. Nah, kita buat di sini. Untuk source code-nya itu Oke, di sini kita membuat source code untuk mengganti isi dari properties SQL yang ada pada jQuery 1. Nih. Nah, kita akan mengganti isi dari SQL tersebut. Oke, kita di sini akan mengganti melalui source code pada runtime. Oke, kita buat select bintang from TB pelanggan
Di sini kita ada perbedaan untuk sintaknya karena kita akan memfilter data pada tabel pelanggan berdasarkan nama pelanggan. Oke. Where nama pelanggan like. Oke, kita ganti formatnya agar lebih mudah dipahami. Untuk yang huruf kapital itu berarti adalah source code atau sintak bawaan dari MySQL itu sendiri. Kemudian untuk yang huruf kecil seperti ini itu adalah nama tabel kita atau source code punya kita. Oke, where kita ganti dengan huruf besar. Nah, di sini kita lebih mudah untuk membedakan antara nama tabel atau nama kolom yang kita buat dengan source code atau sintak bawaan dari MySQL itu sendiri. Oke. Nah, di sini kita akan memberikan nama komponen yang nantinya akan menyimpan inputan yang akan kita input. Oke, di sini edit nama edit cari nama. Oke, seperti itu. Kemudian aktifnya kita terukan. Oke. Aku buat Selesai. aku. Mama, ada voucher simpati. Kita coba jalankan. Vouchernya nggak? Kita save Ya. dulu. Simpati Isi berapa gram? 5. Oke, kita coba. Paling pulsa biasa. Kita akan mencari nama pelanggan dengan nama Fadil HP-nya Saputra. ada berapa? Oke, maka dia akan terfilter dan menampilkan satu baris atau satu kolom atau satu record Itu tekan aja. dengan data yang sesuai dengan inputan yang kita inputkan pada kolom cari nama, yaitu F dan A. Kemudian kita hapus, maka dia akan kembali seperti semula. Ini ketika kita cari Udin, maka yang muncul hanya data dengan nama Udin. Makasih. Kemudian kita klik. Nah, di sini akan muncul. Kemudian kita hilangkan lagi. Oke, dia akan kembali lagi. Oke, begitu. Seperti itu kira-kira untuk pembuatan pencarian data. Oke, untuk penjelasannya di sini yaitu kita memanggil komponen jQuery1 yang ada pada form. Kemudian kita mulai source code, kita mulai perintah-perintah yang kita buat. Pertama kita membersihkan isi dari properties SQL. Kemudian untuk yang selanjutnya kita mengisinya lagi dengan SQL yang kita ketik di sini. Oke. Kemudian untuk properties aktifnya kita ganti lagi dengan true. Oke. Kemudian untuk edit cari nama ini adalah variabel dari nama komponen yang menampung inputan yang kita input pada komponen edit cari nama pada form. Dari sini kita input, kemudian akan ditampung pada komponen edit cari nama. Kemudian dia akan dieksekusi oleh MySQL dan memfilter berdasarkan nama yang kita inputkan pada komponen edit cari nama. Maka dia akan terfilter dan menghasilkan data jika ada. Kemudian akan
kosong jika tidak ada data yang sesuai dengan nama yang kita inputkan. Oke, seperti itu. Kita simpan. Oh, sudah. Di sini kita sudah membuat project pencarian data berdasarkan nama pelanggan. Jika kita ingin membuat dengan berdasarkan ID pelanggan, maka di sini kita ganti di sini ya dengan ID pelanggan, maka dia akan memfilter berdasarkan ID pelanggan. Oke. Sampai di sini dulu untuk tutorial pencarian data pada Borland Delphi-nya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat siang.